Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri dan mari kita angkat satu pujian, kita mengagungkan nama Tuhan karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yaitu anugerah keselamatan. Kita dapat hidup sampai hari ini, itu adalah suatu rencana Tuhan, suatu anugerah yang Tuhan berikan, suatu kemurahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Allah yang punya otoritas penuh di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini di hari Sabat bersama dengan umat-Mu, kami ingin memuji dan menyembah akan Engkau. Dan kami rindu mendengarkan sabda-Mu sebagai asupan kehidupan kerohanian kami, agar kami terus bertumbuh menjadi dewasa, hidup kami menghasilkan buah-buah roh, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami ingin serahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kekhawatiran dan kecemasan itu sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi ada satu kekuatan di dalam iman kita, yaitu doa. Kita perlu berdoa sama Tuhan biarlah situasi seperti ini bisa terlewati. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan tangannya, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, supaya apa yang kita naikkan bersama kita dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Kita akan satu pujikan dalam pujian
saat berdoa bersama dengan umat-Mu mengucap syukur. Dalam situasi pandemi, Tuhan masih izinkan kami memiliki tubuh yang sehat. Kami bisa beribadah meskipun dalam situasi dan kondisi terbatas. Kami masih bisa bekerja dan kami dicukupkan dalam kebutuhan hidup kami hari lepas hari, meskipun dampak itu tetap masih kami bisa rasakan. Kami memuji akan Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa melindungi dan mengasihi kami, memberkati dan menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, agar di tengah-tengah pandemi kami semakin merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan kami semakin memiliki persekutuan yang intim, kebergantungan penuh kepada Tuhan yang punya otoritas tinggi atas segala sesuatu. Kami serahkan saudara-saudara kami, tim medis yang bekerja dengan keras, Tuhan memberi kesehatan ekstra, Tuhan menolong mereka. Kami juga mengucap syukur ada banyak saudara-saudari kami yang disembuhkan dan dipulihkan, itu karena pekerjaan Tuhan, kami percaya. Dan mereka yang masih dalam perawatan, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang menjamah anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, Jemaat GKMI Bangsri, dengan segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, agar di tengah-tengah pergumulan kami semakin mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kami menyerahkan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan. Berkati yayasan, guru, anak-anak dan orang tua boleh bekerja sama. Demikian juga sidang jemaat, Tuhan memberkati kami yang mendukung di dalam tenaga kami, pikiran kami, uang kami, waktu kami, doa-doa kami, agar anak-anak yang kami didik di PAUD dan TK Esther, mereka menjadi anak-anak yang akan dipersiapkan menjadi satu generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati kota kecamatan Bangsri. Kami percaya berkat-Mu turun melimpah atas kota ini. Tidak hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Pakai setiap kami umat-Mu yang sudah merasakan berkat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami menyerahkan doa syafaat kami serahkan ibadah kami, dan kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebentar kita akan dengarkan bersama-sama dan kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Inilah sukacita, kekuatan, dan pengharapan kami. Dalam situasi apapun dalam hidup ini, kalau hati kami melekat kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, maka kami akan tetap mengalami ketenangan, kedamaian. Bahkan Tuhan bisa pakai menjadi pijakan bagi kami, mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami sukacita Kristus di dalam hidup kami. Kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan di hati kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami dan diri kami untuk sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita masih belajar tentang buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 akan menjadi dasar perenungan bagi setiap kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah
belajar beberapa waktu yang lalu bahwa buah roh yang bagian pertama itu yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita, sehingga di dalam hati kita, dalam diri kita, dalam situasi dan suasana apapun kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu menjadi modal dasar dalam kehidupan setiap kita. Kalau dalamnya jernih, dalamnya bersih, dalamnya penuh berkat Kristus, maka ketika memancar keluar, karena kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain, maka keluar pun akan menjadi saluran berkat. Oleh karena itu berkat yang kedua ketika kita bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain, yang kita nikmati dan kita bagikan kepada orang lain, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi orang bisa melihat buah itu nampak tidak di dalam diri kita. Kalau kita bingung, tanya sama bagian keluarga karena setiap hari yang ketemu. Apakah sudah terasah dengan baik, bertumbuh dengan baik buah yang berkaitan dengan orang lain yang minggu lalu kita renungkan. Lalu bagian yang ketiga yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini berkaitan dengan diri kita, dengan kehidupan setiap kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang sungguh dewasa, matang, baik di dalam maupun di luar, lalu bersama-sama bertumbuh terus-menerus menjadi serupa seperti Kristus, karena buah-buah roh ini adalah karakter sifat Kristus yang Tuhan beri dan percayakan, anugerahkan kepada setiap kita orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang pertama adalah kesetiaan. Bahasa Yunaninya pistis. Lalu di dalam bahasa Inggrisnya itu ada dua, faithfulness sama faith. Tetapi kalau kita membaca terjemahan LAI, dia menggunakan satu kata yaitu kesetiaan. Meskipun di dalam bahasa aslinya itu lebih condong kepada arti iman. Lalu mengapa LAI lebih mengambil arti yang kedua yaitu kesetiaan? Karena kesetiaan itu adalah satu produk atau produk dari iman. Orang yang beriman, percaya penuh kepada Tuhan, maka seharusnya dalam hidupnya ia menjadi orang-orang yang setia. Acuannya siapa? Acuannya tentunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau manusia, orang lain tidak setia, lalu seringkali kita mengimbangi karena kamu tidak setia, maka saya juga tidak setia. Tetapi Allah yang kita sembah, meskipun kita tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia kepada kita dengan kasih-Nya yang melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat kata arti kesetiaan, maka kita akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama berarti bukan menjadi seorang pengkhianat. Diberi tugas yang diberi pertanggungjawabkan, maka
dia akan melakukannya dalam situasi dan kondisi apapun karena sudah kadung dipercaya, lalu dia memegang kepercayaannya itu, dia melakukan dengan setia. Meskipun mungkin sulit, meskipun mungkin sukar, meskipun mungkin juga bertolak belakang dengan keinginan kita. Tapi sudah terlanjur, istilahnya kalau mungkin orang menerima job, terlanjur menerima pesanan, sehingga untuk menjaga kepercayaan itu, maka dia akan melakukannya dengan setia. Bahkan kesetiaan sampai pada puncaknya, yaitu dengan rela tidak hanya sekedar mengorbankan waktu, tenaga, uang, segala sesuatu yang kita punya, tetapi nyawa pun diberikan sebagai bentuk satu kesetiaan. Satu contoh yang sederhana yaitu kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat satu video kecil, karena tidak mungkin saya tayangkan dengan waktu yang mepet, tetapi menceritakan tentang seekor anjing Hachiko yang setia sampai mati kepada tuannya. Di mana anjing ini tinggal bersama dengan seorang profesor, ini kisah nyata, yang sudah lanjut usia, dia mengajar di satu universitas. Lalu kemanapun tuannya pergi, anjingnya ikut. Karena tuannya setiap hari dia mengajar di satu universitas dan dia naik kereta, sehingga kemudian ketika tuannya pergi dia ikut, tuannya naik kereta, dia tahu jam berapa tuannya pulang, lalu dia sudah tungguin di situ di stasiun. Itu setiap hari dilakukan demikian atas anjing yang disayangi, dikasih itu. Tapi satu waktu Bapak Profesor ini mendapat serangan jantung dan akhirnya meninggal, tidak tertolong. Jadi waktu berangkat anjingnya ikut, ketika sampai di kampus dia ngajar, dia mengalami sakit penyakit, bawa ke rumah sakit, tidak tertolong, dia meninggal. Jadi tidak akan pernah pulang untuk naik kereta. Anjing ini dengan setia menungguin di stasiun itu sampai kapan tuannya itu datang. Orang-orang di sekitarnya kemudian menjadi iba, mencoba memberi makan, mencoba memberi pemahaman kepada anjing ini, tetapi anjing ini tetap terus menunggu di stasiun itu. Sampai kapanpun dia tidak akan ketemu karena tuannya sudah meninggal. Sampai pada akhirnya anjing ini kemudian mati menunggu tuannya dalam kesetiaannya, kapan tuan itu datang turun dari kereta. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini binatang sampai kemudian makamnya ditaruh di sebelah tuannya, lalu dibuat satu momen, dibuat patung untuk mengingat bukan sekedar anjing, tetapi dari kisah itu tentang sebuah kesetiaan. Di dalam kehidupan setiap kita, apakah kita bisa setia di dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan? Dalam situasi dan kondisi apapun kita akan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupku, aku percaya, aku beriman. Aku tetap memegang keyakinanku dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Waktu-waktuku, hidupku, hartaku, segala sesuatu aku ingin abdikan dan persembahkan kepada Tuhan. Bisakah kita memiliki komitmen kesetiaan yang demikian sampai akhir hidup kita? Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita rame sedikit toko kita, rasanya eman-eman, lalu ibadah sesuk wae. Besok kan masih ada hari Minggu lagi.
tapi kesempatan untuk mendapatkan berkat yang jarang-jarang ada. Kadang-kadang kemudian kesetiaan kita sedikit digeser, lalu kita memberikan pemahaman kepada pikiran kita menggeser sedikit lagi. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk lain kali beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin di dalam kehidupan setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Mungkin sebaliknya sudah jatuh tertimpa tangga. Apakah kita tetap masih mengarahkan hati dan pikiran kita setia kepada Tuhan? Bahwa meskipun jatuh dan tertimpa tangga lalu kita tetap memberi pemahaman pada pikiran dan hati kita, ini yang terbaik buat saya. Meskipun kesulitan, meskipun penderitaan, ini adalah bagian berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita karena kita tidak bisa melihat keseluruhan dari peristiwa yang ada. Atau kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak menjadi setia di dalam kehidupan ini. Kesetiaan adalah satu level lebih tinggi dari sekedar beriman dan percaya. Orang yang beriman dan percaya seharusnya dalam kehidupannya ada kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, yang ia imani, yang ia yakini di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Kemanusiawian kita, kedagingan kita, kadang-kadang kita kalah dengan binatang. Kadang-kadang kesetiaan kita bisa digeser dan tergeser dengan hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga sekaligus hal-hal yang mungkin mendukakan atas setiap kita. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka roh kesetiaan itu akan menjadi bagian kita, akan membentuk kita untuk semakin serius dan sungguh-sungguh menjadi satu pribadi yang orang berkata kerohaniannya luar biasa baik karena ia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kelemah lembutan. Orang lemah lembut itu bukan berarti orang yang tidak tegas. Seringkali orang berkonotasi demikian. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang justru memiliki prinsip tegas tetapi tidak kaku. Biasanya orang yang punya prinsip tegas itu biasanya orangnya kaku. Tetapi orang yang lemah lembut dia rendah hati. Bahkan ketika ia melakukan satu kesalahan, dengan lapang dada ia mau menerima teguran. Jadi orang yang tidak egois di dalam dirinya. Dia mau mendengar dan menerima nasihat dari orang lain. Orang yang lemah lembut, dia senang membimbing orang, mengarahkan orang ke jalan yang benar. Roh lemah lembut yang diberikan dan dianugerahkan kepada setiap kita kalau digambarkan itu ibaratnya adalah orang yang marahnya berkelebihan. Mungkin sedikit-sedikit darahnya naik lalu tidak terkontrol hidupnya. Bagian A. Lalu bagian B adalah orang yang sangat sulit untuk marah. Setiap kali mau marah rasanya terus ditekan, terus dipendam sehingga tidak bisa terungkap kepada orang lain. Tetapi orang yang lemah lembut posisinya ada di tengah. Ada waktunya kalau ia memang marah, dia akan marah dengan alasan yang benar, dengan waktu yang tepat, dengan saat yang tepat. Tetapi kalau kemudian
Emosi itu mulai memuncak, dia bisa mengendalikan diri, bisa ngerem. Jadi kayak mobil, bisa lari kencang, tetapi ketika kencang tidak blong remnya. Direm, tetapi kalau memang perlu berhenti, maka remnya dan koplengnya diinjak. Sehingga mobil itu menjadi benar-benar berhenti. Itu orang yang lemah lembut. Sesuatu yang sulit, tetapi itulah yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita berkaitan dengan kehidupan diri kita secara pribadi. Sehingga orang ini adalah orang yang stabil, emosinya stabil, tidak labil. Orangnya tenang dan dia bisa menguasai akan emosi yang ada di dalam dirinya. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak punya masalah. Sama dengan yang lain, hanya kalau dia tidak memiliki karakter lemah lembut, maka dia tidak bisa mengontrol emosinya. Tetapi orang yang lemah lembut meskipun dia memiliki masalah, memiliki kesulitan, orang melihat orang itu tetap tenang, bukan karena dibuat-buat. Ada orang yang mengalami masalah, mengalami kesulitan lalu ndablek. Atau ditutup-tutupi sehingga sepertinya baik, bukan seperti itu. Tetapi dia ketika memiliki masalah, memiliki kesulitan, dia tetap bisa tenang, karena dia diberi hikmat oleh Tuhan, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus bertutur kata, bagaimana dia harus berperilaku, maka keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang benar dan bijaksana. Dituntun, diarahkan, sehingga mendapatkan solusi yang baik. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Bukan orang yang meledak-ledak emosinya, tetapi juga bukan orang yang sama sekali tidak bisa marah. Kalau digambarkan itu seperti kuda yang terlatih. Kita tahu paling sederhana dokar. Itu mungkin dalam waktu yang lama orang yang punya kuda, dia mengkondisikan, melatih sedemikian rupa. Kuda itu kuat, tetapi ketika dia terlatih sedemikian rupa, talang Mas Iwan, terlatih sedemikian rupa, maka meskipun ada beban, apakah itu beban orang yang menunggangi dan masih bawa beban lagi yang lainnya, dia akan tetap stabil, bisa jalan. Kenapa? Karena sudah terlatih. Dia tidak menjadi kuda yang pemberontak. Ketika ada beban, ada kesulitan yang ada di punggungnya. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Orang yang lemah lembut akan menjadi semakin bijaksana. Dia dapat melihat bukan hanya lewat seperti kacamata kuda sesaat waktu itu, tetapi dia bisa melihat dalam kapasitas yang lebih luas. Karena dia terlatih sehingga di dalam kehidupannya, kesulitan, penderitaan itu menjadi bagian di dalam hidupnya, tetapi dia tetap dapat tenang mengatasinya, melaluinya, karena dia tahu ada Tuhan yang akan menolong dan menyertainya. Yang ketiga, yaitu penguasaan diri. Ini yang kadang-kadang sangat sulit kita lakukan. Kekuatan untuk tidak menuruti kehendak diri dan kekuatan untuk mengontrol nafsu dan perasaan yang berlebihan. Artinya
kita memiliki, kita ada fasilitas, kita ada kekuatan, dan kita rindu untuk menggunakan itu, memakai itu, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya, dia tahu bahwa kalau saya melakukan ini meskipun saya senang, saya suka, tapi karena itu tidak bermanfaat, tidak berguna, maka dia tidak melakukan dan mengerjakannya. Saya tahu bahwa hari Minggu adalah hari libur, di mana hari Senin sampai Sabtu bekerja sedemikian rupa. Dan di hari libur itu ada satu peristiwa, ada satu kegiatan di mana itu menjadi hobi dan kesukaan kita atau kesukaan saya. Dan itu tidak setiap minggu, mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali. Lalu kalau orang yang bisa menguasai dirinya, dia tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat, maka dia mengesampingkan keinginannya, hobinya, kesukaannya, dan dia memilih untuk berbakti, menyembah kepada Tuhan. Dan sesudah itu baru melakukan aktivitas yang lainnya. Kata ini, kata ekrateia ini, biasanya digunakan seorang kaisar. Kita tahu kaisar zaman dulu, itu dia punya kuasa yang besar. Pengaruhnya besar, otoritasnya besar. Tetapi dia tidak akan melakukan segala sesuatu dengan kuasa dan otoritasnya untuk kesenangan diri, kalau kesenangan diri itu membuat atau menyengsarakan umatnya, masyarakatnya menjadi menderita. Jadi dia memikirkan untuk kebaikan rakyat, masyarakat yang ia pimpin, meskipun dia harus mengesampingkan akan keinginan, hawa nafsu yang mempengaruhi di dalam diri kita. Bukankah dalam hidup ini, dalam pikiran kita, hati kita, panca indera kita, itu saling, kalau mungkin punya mulut, akan berbicara. Karena seringkali mata, telinga, pikiran kita, indera yang lain saling mempengaruhi atas diri kita. Keinginan-keinginan kita mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Tetapi ketika kita bisa menguasai diri, menguasai hidup kita, maka kita bisa memilah dan memilih. Meskipun sekali lagi bedanya sangat tipis, orang lain tidak bisa membedakan. Tetapi kita yang mengambil keputusan, kita yang mengalaminya meskipun bedanya sangat tipis, mungkin setebal satu rambut kita. Orang yang memiliki penguasaan diri, dia bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak. Berkaitan dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga tindakan dan perbuatan kita bisa terkontrol. Tetapi orang yang pikirannya tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka pikirannya menjadi liar. Kalau pikirannya liar, maka akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku, tindakan, ucapan yang keluar dari mulut, akan juga menjadi liar. Perkataan kita, orang berkata lidah tidak bertulang. Tetapi kalau sekarang kita berbicara lalu direkam, maka meskipun dalam hitungan detik suara kita sudah berlalu,
Tetapi lewat rekaman itu bisa diputar, orang menjadi mengerti apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Kalau orang yang bisa menguasai lidahnya, maka di Amsal pasal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita bisa mengekang mulut dan lidah kita, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang memberkati, untuk hal-hal yang menguatkan, maka Amsal berkata, ketika kita dalam situasi yang sukar, situasi yang sulit, maka orang akan lebih mudah terenyuh, orang akan lebih mudah untuk menolong kita. Karena apa yang kita katakan ketika kita berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, mungkin kita lupa mengucapkannya. Tetapi orang yang mendengar itu bisa teringat sampai seumur hidupnya. Saya pernah waktu remaja, berarti mungkin sekitar usia 13 sampai 15 tahun. Tetapi perkataan yang diucapkan teman saya, kakak rohani saya, sampai hari ini saya masih ingat. Tetapi dulu ketika saya konfirmasi, berarti sekian beberapa puluh yang tahun saya konfirmasi ke dia, 1 minggu sesudah dia ngomong, beberapa hari sesudah dia ngomong, dia berkata, ketok aku rak ngomong ngono, bilang gitu. Tapi yang mendengar itu bisa dibawa sampai kita meninggal. Oleh karena itu, gunakan lidah dan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik yang mendatangkan berkat, sehingga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu, ini 3 buah roh bagian terakhir berkaitan dengan diri kita. Agar terus bertumbuh, di mana ketika ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita, tidak hanya berkat itu menjadi milik kita, karena kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kita menjadi orang yang setia karena memiliki iman yang kuat. Kita memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri. Bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi juga sangat bermanfaat ketika kita bersinggungan, berhubungan dengan orang-orang yang lain. Semuanya itu akan terjadi dalam kehidupan kita karena ini adalah buah roh dan bukan buah manusia kedagingan kita. Maka hanya akan bisa kita miliki dan mengalami proses yang panjang dalam sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi ketika kita melekat erat kepada Tuhan. Hati yang terus diisi, dipenuhi dengan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang kita tahu dan kita mengerti, masuk dalam pikiran kita, mengendap dalam hati kita, tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi akan kita lakukan menjadi aksi, satu tindakan, dan kemudian akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Tetapi kalau yang kita pancarkan adalah 9 buah roh yang memancar dalam diri kita, maka seperti firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pasti akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kehidupan setiap kita. Kalau kita rindu menjadi saluran berkat, menjadi pewarta rahmat Tuhan, mari kita pancarkan hidup kita. Terus kita menjadi orang-orang semakin dewasa yang menghasilkan 9 buah roh di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengakui di hadapan-Mu, kadang-kadang kami belum bisa
memancarkan buah roh berkaitan dengan kedirian kami. Kami mengakui kadang-kadang kami tidak setia dalam pengiringan kami kepadamu. Kami mengakui di dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami bukan menjadi orang yang lemah lembut, yang bisa memiliki kehidupan kerohanian yang stabil, tetapi seringkali kami mengakui pikiran kami, hati kami, panca indera kami terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang ada. Kami sulit menguasai diri kami ketika kedirian kami disentuh. Kami masih mudah emosi. Kami sulit mengekang mulut kami, pikiran kami, agar semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tetapi bukan berarti kami menjadi pasif dan berhenti. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur karena itu bukan atas usaha kami, tetapi itu adalah anugerah-Mu, Roh-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya ketika 9 buah roh ini menjadi bagian hidup kami, meskipun kami mengakui belum matang, belum baik benar, tetapi kami mau diproses oleh Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga tidak hanya hidup kami diberkati oleh Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, tetapi lewat kehidupan kerohanian kami yang menghasilkan buah-buah roh, kami dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang membutuhkan contoh kesetiaan. Di tengah-tengah dunia yang membutuhkan roh kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sehingga dengan demikian orang akan melihat roh Tuhan yang memancar atas diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mempersembahkan untuk Tuhan. Di dalam persembahan ini ada kotak persembahan, nanti setelah ibadah kita bisa memasukkan persembahan kita dalam kotak persembahan. Ada 2 kotak persembahan, yang pertama kotak persembahan emeritasi dan yang kedua kotak persembahan mingguan. Tapi sebelum kita berdoa, ada nats firman Tuhan untuk persembahan pada pagi hari ini. Di dalam Maleaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan berdoa. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu rumah doa untuk Tuhan, supaya setiap kami selalu datang, selalu hadir di tengah-tengah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan menjadikan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini Tuhan menjadi pelebaran kabar kesukaan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, atau di tengah-tengah kota Bangsri dan sekitarnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi anak-anakmu yang mempersembahkan. Berkati di dalam usahanya, berkati dalam jerih payahnya. Biarlah berkat-berkat itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita akhiri dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, selidiki aku Tuhan. Pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan melimpah dan mengalir atas kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, mari kita saling memberi salam. Sesudah itu baru bersaat teduh pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati.